Dari Studio 10 Billing, inilah Berita Indonesia Link Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Berita Indonesia Link Pagi. Saya Saldi Nur Zaman. Apa kabar Anda semua? Seperti biasa, saya akan menemani Anda selama beberapa jam ke depan dengan berita-berita yang pastinya sudah disiapkan oleh tim redaksi Berita Indonesia Link. Salah satunya adalah berita dari nasional, lalu ada berita cek fakta berita, lalu ada berita olahraga, lalu ada perakiraan cuaca sama di Link Pagi. Dan inilah Berita Indonesia Link Pagi. Buat Pak Roni Kusuma, selamat untuk adanya Berita Indonesia Link. Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. So, congratulations for you. Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Hari ini COVID, kita ada update, yaitu per hari ini secara keseluruhan Indonesia ada 2.207 orang yang sembuh. Berita seperti apa? Kita simak berita. Pemerintah menyampaikan bahwa pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh terus bertambah hingga Kamis 27 Agustus 2020. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, pemerintah mencatat terdapat 118.575 pasien sembuh di tanah air. Dari data yang dibagikan Satgas Penanganan COVID-19 kepada wartawan Kamis sore, terjadi penambahan 3.166 pasien sembuh dalam 24 jam terakhir. Mereka dinyatakan sembuh setelah dinyatakan negatif virus corona berdasarkan hasil pemeriksaan melalui metode PCR. Akan tetapi, data pemerintah juga menunjukkan adanya penambahan pasien yang meninggal. Tercatat pasien meninggal bertambah 120 orang, sehingga totalnya menjadi 7.064 orang. Lalu pemerintah mengumumkan adanya 2.719 kasus baru dibanding data pada Rabu 26 Agustus 2020. Angka tersebut menambah akumulasi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 162.884 kasus sejak pengumuman kasus perdana pada 2 Maret 2020. Vaksin belum bisa disuntikan untuk jangka pendek hingga 2 tahun. Kita simak beritanya. Ketua Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, vaksin COVID-19 yang tengah dikembangkan saat ini belum bisa disuntikan ke semua umur. Saat ini, Erick Thohir juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu, vaksin COVID-19 baru bisa diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 tahun ke atas. Mantan bos Inter Milan itu menambahkan, saat ini beberapa perusahaan farmasi di dunia tengah melakukan pengembangan agar vaksin COVID-19 bisa disuntikan untuk segala usia. Selain itu, calon vaksin yang tengah dikembangkan juga masih memiliki tingkat imunitas jangka pendek. Artinya, jika seseorang telah disuntikan vaksin tersebut, tidak bisa serta-merta orang itu terbebas dari penularan virus corona untuk selamanya.
Indonesia sendiri melalui PT Bio Farma tengah mengembangkan vaksin COVID-19 buatan Sinovac asal Cina. Saat ini Sinovac tengah melakukan uji klinis tahap 3 di Indonesia, Bangladesh, Arab Saudi, dan Turki. Selain dengan Sinovac, Indonesia juga menjalin kerjasama terkait vaksin COVID-19 dengan perusahaan United Arab Emirates. Untuk G42 melakukan uji klinis sendiri di unit Emirat Arab. Indonesia telah mengirim tim UEA untuk memantau uji klinis tersebut. Jika proses uji klinis itu berjalan mulus, ditargetkan di awal 2021 sudah bisa dilakukan imunisasi massal bagi masyarakat Indonesia. Bantuan Jokowi dongkrak daya beli, total ada 15,7 juta pekerja. Presiden Joko Widodo berharap bantuan subsidi upah dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Bantuan ini disalurkan kepada karyawan swasta dan honorer dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Jokowi mengatakan pada masa pandemi COVID-19 mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi serta menurunnya konsumsi rumah tangga. Dan kita harapkan sekali lagi dengan bantuan ini konsumsi rumah tangga tidak terganggu, daya beli masyarakat menjadi meningkat, dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi negara kita, Indonesia, menjadi kembali pada posisi normal. Itu yang kita inginkan. Jokowi menambahkan, pada masa pandemi ini pemerintah membantu seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat miskin, masyarakat yang terkena PHK, pelaku usaha mikro dan kecil dan menengah, dan juga pelaku usaha kecil, mikro dan menengah, dan juga para pekerja yang bergaji rendah. Bagi masyarakat miskin, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial tunai dan juga bansos non-tunai. Adapun para pekerja terkena PHK mendapat bantuan berupa program kartu prakerja. Sementara itu, pelaku UMKM mendapat bantuan modal usaha. Kemudian Jokowi mengatakan pemerintah juga membantu para pekerja yang bergaji di bawah 5 juta rupiah, lantaran mereka juga menurun daya belinya. Hari ini kita lengkapi lagi yang namanya tambahan subsidi gaji. Totalnya nanti yang akan diberikan adalah 15,7 juta pekerja. Diberikan 2,4 juta rupiah. Ini memang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yang diberikan ini adalah kepada para pekerja dan perusahaan yang rajin membayar iurannya. Iuran jam sostek. Artinya ini kita berikan sebagai sebuah penghargaan, reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh selalu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ada berita seru lagi nih. Ada kabar nih, sepeda masuk tol. DKI minta gubernur stop wacana itu. Tes ombak. Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta menolak usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rencana jalur sepeda di tol. Nantinya DKI akan memperbolehkan sepeda jenis road bike melintas di jalan tol dalam kota. DPRD DKI Jakarta menilai usulan Anies itu keliru.
Anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter menilai usulan Anies melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Dalam pasal 53 dijelaskan bahwa jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna kendaraan bermotor. Menurut Jupiter, usulan itu membahayakan keselamatan pengguna sepeda, apalagi kendaraan yang melintas di jalan tol banyak kontainer dan bus besar. Anggota Komisi C itu juga menilai pemisahan jalur menggunakan traffic cone tidak akan berpengaruh. Menurut Jupiter, hal itu justru tidak memperhitungkan faktor keselamatan. Dibandingkan jalan tol, menurut Jupiter banyak ruas jalan di Jakarta yang dapat digunakan sebagai jalur sepeda pada hari Minggu. Seharusnya Pemprov DKI lebih memikirkan hal tersebut dibandingkan mengusulkan jalan tol untuk pesepeda. Senada dengan itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco juga menilai usulan Anies tidak masuk akal. Menurut Basri, usulan pesepeda dapat melintas di jalan tol hanya mengorbankan masyarakat. Sepeda maupun sepeda motor sejak awal dilarang melintas di jalan tol karena faktor keselamatan. Basri mendesak agar Anies dan jajarannya berpikir ulang sebelum menerapkan kebijakan jalur sepeda di tol itu. Dana vaksin siap sedia, permintaan uang muka pun disanggupi. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan kementeriannya telah menyiapkan anggaran sebesar 3,8 triliun untuk pembayaran uang muka vaksin virus corona yang dikembangkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bersama Gavi atau Aliansi Vaksin dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi melalui skema pembiayaan sukarela kepada COVAX Advanced Market Commitment. Ia menyampaikan bahwa Kemenkes juga menganggarkan anggaran 103 triliun untuk penanggulangan COVID di Indonesia. Menurutnya, anggaran tersebut bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran Kemenkes. Terawan menerangkan anggaran tersebut sudah termasuk insentif untuk tenaga kesehatan dan perawatan pasien COVID-19 sebesar 22,9 triliun. WHO mengumumkan bahwa ada 75 negara yang bersedia bergabung dengan fasilitas COVAX untuk mendukung percepatan dan perkembangan vaksin COVID-19 akibat infeksi virus corona SARS-CoV-2. COVAX sendiri adalah mekanisme yang dirancang untuk menjamin ketersediaan akses vaksin COVID-19 di seluruh dunia secara cepat, adil, dan setimpal. Sebanyak 75 negara tersebut nantinya akan membiayai vaksin dari anggaran keuangan mereka dan bermitra dengan puluhan negara dengan ekonomi rendah. WHO akan menyumbangkan dana sukarela untuk 90 negara berpenghasilan rendah dari COVAX Advanced Market Commitment, Gavi. Jaksa Pinangki tolak diperiksa, tersangkut dugaan terima uang suap. Kenapa nggak mau diperiksa, Bu? Kejaksaan Agung menetapkan Joko Sugiarto Tjandra alias Joko Chandra sebagai tersangka pemberi suap. Joko Chandra diduga sebagai pemberi suap ke Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Joko Chandra dijerat dengan sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberian suap diduga berkaitan dengan permohonan peninjauan kembali dan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung. Dalam perkara ini, Pinangki sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Pinangki awalnya dicopot dari jabatannya itu setelah terbukti melanggar etik beberapa kali bertemu Joko Chandra. Belakangan, Kejaksaan Agung menelusuri dugaan suap yang diterima Pinangki sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, Jaksa Pinangki Sirna Malasari menolak diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Polri dalam kasus Joko Chandra. Belum diketahui alasan penolakan pemeriksaan itu.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Febri Ardiansah mengatakan, Kejaksaan telah mempertemukan penyidik Bareskrim dengan Pinangki. Kejaksaan menyediakan tempat di Gedung Bundar untuk penyidik Bareskrim melakukan pemeriksaan. Febri belum mendapat memastikan apakah pemeriksaan akan tetap berjalan hari ini atau ditunda. Ia berharap Pinangki mau diperiksa. Kejaksaan Agung telah menetapkan Pinangki menjadi tersangka penerima suap dari Joko Chandra terkait pengurusan fatwa bebas dari Mahkamah Agung. Belakangan, Bareskrim yang juga melakukan penyidik terkait kasus Joko Chandra meminta izin untuk memeriksa Pinangki. LPS Muara Karang antara sampah dan berkah. Pemulung pun dapatkan rezeki di sini. Kita lihat beritanya. Sampah yang identik dengan kotor dan bau tidak sedap ternyata masih memberi manfaat rezeki. Seperti sampah LPS, lokasi pembuangan sementara Muara Angke, Jakarta Utara. Bahwa kegiatan seputar di LPS Muara Angke, Jakarta Utara Penjaringan. Bahwa sampah kita itu sampah dari wilayah Muara Angke dengan total 4 RW dan 1 pelelangan atau perikanan. Dan sampah sendiri itu kita bukan dari sampah-sampah pesisir pantai, tapi lebih condong kepada sampah warga dan sampah pasar Muara Angke. Lebih dari itu, sampah-sampah di sini sudah masuk ke pemilahan dari petugas sampahnya sendiri. Artinya tidak langsung dibuang ke Bantar Gebang, tapi sudah melalui proses pemilahan di LPS sendiri. Dan sampah di sini cukup kondusif sampahnya, jadi tidak ada sampah-sampah yang agak aneh-aneh seperti tebangan atau dan lain-lain, itu tidak ada di sini. Cuma memang sampah di sini cukup ekstra, lumayan baunya karena sampah sendiri sampah dari dalaman ikan cukup banyak karena pelelangan di sini. Nelayan-nelayan di sini juga cukup aktif, cukup oke. Buang sampah mereka sudah pada tempatnya. Mereka bisa diajak kerjasama dengan kita. Di tempat ini banyak pekerja pengais sampah mencari rezeki. Saya udah masuk ini ada 4 tahun. 4 tahun ini emang di sini terus atau gimana, Bu? Di sini aja. Asli orang Muara Angke? Orang Jawa. Oh, orang Jawa. Kalau per bulannya kira-kira berapa penghasilannya? Bulannya antara kurang lebih 1.500.000 satu bulan. Kalau lagi pandemi kayak gini berkurang nggak, Bu? kurang. Jadi berapa kira-kira? Satu jutaan. Fakta berita dulu ya, kita kutip dari cekfakta.com. Beritanya, Jokowi dan Prabowo momennya dipelintir. Terus ada larangan liputan Omnibus Law, itu hoax. Kita lihat sama-sama, yuk. Buat Pak Roni Kusuma, selamat untuk adanya Berita Indonesia Link. Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. So, congratulations for you. Akun Facebook Amirul Muminin mengunggah gambar yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan narasi sebagai berikut. Berdasarkan hasil tim cekfakta.com, klaim gambar tersebut adalah salah. Gambar yang diunggah oleh akun Amirul Muminin pada 10 Juli 2020 merupakan hasil tangkapan layar dari akun Instagram milik Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Jokowi menunjuk Prabowo sebagai leading sektor food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Bukan tanpa alasan, Jokowi secara langsung menunjuk Prabowo untuk mengurusi cadangan strategi pangan. Pembuatan food estate disampaikan Jokowi sebagai upaya dari tindak lanjut peringatan Organisasi Pangan Dunia di mana FAO memprediksi akan terjadi krisis pangan. Nantinya dalam menjalankan tugasnya, Prabowo akan didukung Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kesimpulan dari tim cekfakta.com, klaim gambar tersebut adalah salah. Faktanya foto tersebut diabadikan pada 9 Juli 2020 ketika Presiden Jokowi berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika meninjau lokasi lumbung pangan bersama di Kalimantan Tengah yang sebelumnya ditunjuk Jokowi sebagai leading sektor. Akun Dodi Saputra membagikan postingan dari akun B dengan narasi sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelusuran tim cekfakta.com, klaim bahwa media mainstream tidak mau memberitakan aksi tolak RUU Omnibus Law di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 25 Agustus 2020 adalah klaim yang salah. Faktanya, foto yang dibagikan berasal dari CNBC Indonesia, salah satu media massa online yang terafiliasi dengan CNBC Internasional. Selain itu, sejumlah media arus utama memberitakan aksi tolak RUU Omnibus Law di depan Kompleks Parlemen Senayan pada Jakarta pada Selasa 25 Agustus 2020. 3 foto yang diunggah oleh akun B tersebut dimuat di artikel berjudul Lautan Massa Buruh Tolak Omnibus Law Kepung DPR yang dimuat di situs CNBC Indonesia pada 25 Agustus 2020. Dikutip dari medcom.id, memuat artikel berjudul KSPI Ancam DPR terkait RUU Ciptaker. Di dalam artikel itu disebutkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengancam DPR bila nekat mengesahkan RUU Omnibus Law tersebut. Di sejumlah media arus utama lainnya, jika menggunakan kata kunci unjuk rasa Omnibus Law di mesin pencari Google, maka akan terlihat pemberitaan terkait unjuk rasa tersebut dari sejumlah media arus utama. Kesimpulan dari tim cekfakta.com, foto yang dibagikan berasal dari CNBC Indonesia, salah satu media massa online yang terafiliasi dengan CNBC Internasional. Selain itu, sejumlah media arus utama memberitakan aksi tolak RUU di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 25 Agustus 2020. Oke, sekarang kita akan masuk ke maaf. Oke. Kita masuk ke berita olahraga. Berita olahraganya tentang yang pertama adalah Messi makin dekat dengan Manchester City. Lalu ada 4 pemain Chelsea kena corona. Kita lihat sama-sama. Manchester City menawarkan Lionel Messi kontrak jangka panjang. Messi mendapatkan tawaran kontrak 3 tahun ditambah peluang bermain di Amerika Serikat bersama New York City FC. Man City menjadi salah satu klub terfavorit mendapatkan tanda tangan Messi setelah pemain Argentina itu memutuskan pergi dari Barcelona. Messi menuntut Barcelona melepasnya dengan status bebas transfer.
ESPN mengklaim Man City sudah mempersiapkan rencana khusus untuk Messi. Klub Premier League itu dikabarkan akan memberi Messi kontrak jangka panjang, termasuk peluang menjadi duta besar City Football Group, perusahaan pemilik Man City. Man City dikabarkan akan memberi Messi kontrak 3 tahun untuk bermain di Liga Inggris. Setelah itu, La Pulga memiliki opsi untuk bergabung dengan New York City FC, klub Liga Amerika Serikat yang saham terbesar dimiliki City Football Group. Manajemen The Citizen berharap Messi bisa memberi Man City gelar Liga Champions sebelum pensiun di MLS bersama New York City FC. Saat ini, Man City sedang menghitung nilai ekonomi jika merekrut Messi. Selain itu, Man City tidak akan memenuhi keinginan Barcelona untuk membayar klausul pelepasan kontrak Messi yang mencapai 700 juta euro atau setara 12 triliun. Man City hanya mau membayar transfer Messi maksimal 150 juta euro atau setara 2,6 triliun ditambah satu pemain. Sejumlah pemain yang akan ditawarkan Man City ke Barcelona adalah Eric Garcia dan Angelino. Sebelumnya dikabarkan Messi sudah melakukan komunikasi dengan pelatih Man City, Pep Guardiola, terkait kemungkinan berlabuh di Stadion Etihad. Guardiola adalah pelatih Messi di Barcelona pada 2008 hingga 2012. Oke, berita Messi memang luar biasa, makin rame dibahas karena mau kabar kepindahannya dia ke klub yang lain. Nah, kita akan ngobrol sama seorang pengamat bola, yaitu Mas Kesit. Selamat pagi Mas Kesit. Selamat pagi Mas Aldi, salam olahraga. Salam olahraga, Roni Kusuma. Oke. Ini khas. Mas Kesit, mau nanya nih. Ini Messi kan kabarnya mau pindah ke Manchester City. Tapi sebelumnya kan PSG katanya, dekat-dekatan nih. Mau ke PSG atau mau ke Manchester City. Ya nggak? Ini mau yang mana sih? Menggoreng. Ini ada trik atau strategi nih Messi nih biar duitnya tambah melambung nih, karena kan setahu kita informasinya ada 2 triliun ke PSG nih, nggak tahu nih ya untuk yang Manchester City ditawar berapa nih dia nih, boleh dijelaskan nggak? Iya, kalau saya melihatnya begini, kontrak Messi ini kan tahun depan berakhir ya, tepatnya itu tanggal 30 Juni kontrak dengan Barcelona akan selesai. Biasa deh tuh kalau pemain top dunia satu musim atau 1 tahun menjelang kontrak berakhir biasanya kan sudah mulai rame. Ya, rame dalam arti kata ada beberapa tujuan, misalnya salah satunya yang paling yang paling sering terdengar adalah besaran kontrak. Ya, biasanya ketika ada kontrak baru yang nanti akan disodorkan. Biasanya kan setahun sebelumnya sudah disodorkan. Kalau kontraknya itu di luar prediksi dari si pemain, katakanlah ternyata lebih rendah atau tidak sesuai dengan ekspektasi, biasanya itu mulai muncul isu-isu, mulai digoreng isu-isu dia akan pindah ke sana, klub ini tertarik untuk ambil Messi, ya. Tapi kalau lihat dari harga yang ada, ya tadi disebutkan sekitar 2 triliun. 1,7 lah, sekitar 1,7 triliun. Memang tidak semua klub kemudian bakal sanggup untuk bisa membayar transfernya Messi, ya. Paling tidak saat ini ada 3 klub lah yang santer disebut-sebut bakal mampu untuk bisa membayar transfer tersebut. Ada Manchester City, ada Inter Milan, ada PSG. Ya, nah, ini 3 klub ini yang paling gencar untuk bisa mendapatkan Messi. Nah, dari 3 klub ini kabarnya ya, atau kalau kita lihat dari keuangan yang dimiliki oleh ketiganya, memang antara PSG atau Manchester City yang paling mungkin. Tapi dari 2 klub ini antara Manchester City dengan PSG, mungkin Manchester City yang lebih mungkin untuk bisa menjadi tempat atau pelabuhan bagi Messi. Karena apa? Karena di sana ada beberapa teman Messi semasa di Barcelona, katakanlah pelatihnya,
Pep Guardiola, kemudian ada Sergio Aguero, pemain Argentina juga yang juga saat ini berada di Manchester City, dan 2 petinggi di Manchester City, ada CEO-nya dan juga ada direktur sportnya. Ya. Ini adalah orang-orang yang pernah bersama Messi di Barcelona, dan saat ini keempat orang tersebut ada di Manchester City. Begitu. Mas Kesit mau nanya, mungkin nggak sih ada klub lain di luar klub Eropa yang akan ambil Messi, seperti contoh Beckham ke Amerika, Thierry Henry ke Amerika dengan LA Galaxy-nya. Mungkin nggak sih LA Galaxy juga ngasih proposal gitu ke Messi, sini aja ke Amerika, seru loh gitu. Main di Liga Amerika ya. Iya mungkin aja sih, mungkin aja. Tapi kalau lihat dari kemampuan Messi dan obsesi Messi yang ingin merebut Liga Champion, kayaknya sih dia masih akan tetap berada di Eropa ya. Paling tidak untuk 2 musim ke depan dia masih bisa lah bersaing di kompetisi Eropa. Bukan berarti klub-klub di luar Eropa seperti di Amerika misalnya, LA Galaxy lah yang pernah menjadi tempat bermain David Beckham misalnya, bisa saja merekrut Messi. Tapi kalau lihat dari keinginan Messi, kemudian kemampuan Messi, saya kira dia masih akan memilih Liga Eropa. Oke, sip, Mas Kesit. Terima kasih banyak atas waktunya bincang-bincang di Berita Indonesia Link pagi. Semoga kita akan bincang-bincang lagi tentang olahraga ya Mas Kesit ya. Ya, sama-sama, Saldi. Oke, salam olahraga Mas Kesit, tetap jaga kesehatan. Salam olahraga, amin sama-sama. Salam buat Bang Oni. Siap Mas Kesit. Oke, kita lanjut sahabat mengenai 4 pemain Chelsea kena corona. Lihat beritanya. Persiapan Chelsea menghadapi musim baru Liga Inggris diganggu kabar pemain yang positif COVID-19. Lebih dari 4 pemain The Blues terinfeksi virus corona. Chelsea sudah menjalani latihan pramusim sejak Rabu. Sesi latihan ini digelar untuk persiapan menghadapi musim baru yang akan berlangsung mulai 12 September mendatang. Chelsea akan melakoni laga perdana 14 September. Di laga pembuka, skuad asuhan Frank Lampard akan tandang ke markas Brighton Hove Albion. Chelsea tidak mengumumkan nama pemain-pemain yang positif COVID-19, namun kabar ini mengganggu persiapan tim agar bisa melakukan persiapan dengan maksimal. 4 pemain Chelsea yakni Mason Mount, Tammy Abraham, Fikayo Tomori, dan Christian Pulisic sedang dikarantina. Keempat pemain ini harus dikarantina setelah kembali dari liburan di Mykonos, Yunani. Belum jelas apakah keempat pemain itu dinyatakan positif COVID-19. Mereka dilaporkan mengisolasi diri sesuai protokol pencegahan virus corona. Chelsea sendiri termasuk agresif di bursa transfer untuk menghadapi Liga Inggris. Tim London Barat berhasil mendatangkan Timo Werner, Hakim Ziyech, dan Ben Chilwell. Selain ketiga pemain itu, Chelsea dikabarkan sudah sepakat dengan Bayer Leverkusen untuk mendatangkan Kai Havertz dengan nilai transfer 90 juta pound sterling atau 1,7 triliun. Havertz dijadwalkan terbang ke London dalam beberapa hari mendatang untuk mendatangani kontrak berdurasi 5 tahun di Chelsea. Kena jebakan mulu, lagi ngunyah. Aduh, tisu. Maaf ya. Kita langsung praktekin cuaca aja. Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Oke, Banda Aceh. Ini dia perkiraan cuaca kita. Oh, kita ke Jakarta Pusat aja dulu deh. Jakarta Pusat pagi, siang, malam cerah. Tuh, saya kasih tuh. Saya kasih. Nah,
cerah berawannya di dini hari dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius. Yogyakarta pagi, siang, malam, dini hari semuanya cerah berawan. Senangnya warga Jogja ya dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Next. Kita ke Bandung. Bandung seperti Jogja. Pagi, siang, malam sampai dini hari itu cerah berawan dengan suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Lalu Surabaya paginya cerah, malamnya cerah. Pagi, siang, malam cerah. Dan dini hari cerah berawan dengan suhu 23 sampai 34 derajat Celcius. Kodri next. Oke, kita ke Tanjung Pinang. Nah, Tanjung Pinang pagi tadi hujan lokal. Siangnya kayaknya masih terus ya, hujan lokal ya. Nah, malamnya cerah berawan dan dini harinya cerah berawan dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius. Lalu di Banjarmasin cerah berawan di pagi hari, siangnya berawan, malamnya berawan, dini hari cerah berawan dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius. Lalu kita ke Jayapura. Jayapura paginya berawan, siangnya cerah berawan, malamnya cerah berawan, dini hari hujan lokal dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius. Lalu di Ternate paginya berawan, siangnya cerah berawan, malamnya cerah, dini hari cerah berawan dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius. Di Manokwari pagi berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari hujan ringan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Lalu di Makassar paginya cerah, tapi kenapa siangnya cerah berawan ya? Nah, malamnya berawan, dini harinya berawan dengan suhu 23 sampai 34 derajat Celcius. Oke sahabat, saatnya Billing Smile. Cobaan itu memang banyak, kalau sedikit itu namanya cobain. Helah, Livi. Billing Smile memang bikin smile. Oke, saya akan segera kembali untuk Anda dalam segmen Bincang-Bincang Angkringan. Jangan kemana-mana.